Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel yang ada di Samarinda. Pada saat ini kita akan berbagi ya teman-teman, untuk mengetahui merpati itu layak terbang atau tidak. Maksudnya ini untuk player ya, layak terbang artinya untuk perlombaan begitu ya. Kalau untuk dilatih, sekedar dilatih sih tidak masalah ya. Untuk yang masih bahan setengah jadi, untuk sekedar dilatih tapi tidak harus dipaksakan ya, ini bisa dilakukan. Tapi kalau untuk player disarankan ya, sebenarnya kalau dipaksa juga bisa, cuman ya tidak bisa membuat suatu target untuk juara begitu ya. Sini sebelumnya pada teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih. Kemudian yang belum subscribe saya harapkan untuk subscribe. Yang baru kenal silahkan subscribe, like, komen, share, kemudian ditekan notifikasinya supaya channel ini tidak tertinggal oleh teman-teman gitu ya. Baik, mudah-mudahan yang akan saya berikan itu adalah membuat konten bisa bermanfaat bagi teman-teman, utamanya untuk pemula ya. Untuk pemula juga seperti saya juga pemula, masih menggali informasi, menggali ilmu dari berbagai macam segi ya, dari teman, dari orang lain, dari channel-channel teman-teman juga saya juga kumpulkan, saya ambil intisarinya, kemudian juga saya praktekkan bagaimana cara memilih, mulai memilih burung dan lain sebagainya. Baik, di depan kita nih ada burung ya yang kelihatannya normal-normal saja. Ini saya gambarkan burung yang kelihatan normal tapi sebenarnya ada masalah gitu ya. Yang ini, yang satu ini bermasalah dengan bulu halusnya ambrol gitu ya. Jadi ini lar 5, ini bulu halusnya mulai rontok ya. Ini bisa dimungkinkan nyulam. Kalau saya perkirakan adalah nyulam, karena ini masih kondisi rampas kedua, belum total, tapi bulu halusnya sudah mulai rontok. Ini apa bisa diterbangkan? Bisa, cuman ya kondisinya tidak staminanya tidak sefull seperti burung yang belum rontok bulu gitu atau nyulam ya. Kemudian yang ini kelihatannya juga sehat, sudah terbangnya sudah berjarak 400-500, cuman ada masalah juga kalau diterbangkan ya, karena dia sedang sedang mau rampas kedua. Jadi lar 1 itu, lar 2-nya masih tumbuh, belum separuh ya. Itu juga nanti saya terangkan masalahnya apa ya. Kemudian yang ini adalah penjawat, tumbuh penjawat ya. Jadi yang penjawat itu bulu sayap terakhir ya, yang di paling ujung itu tumbuh gitu, tumbuh tapi belum sampai separuh. Baik, kita daripada kelamaan, kita akan ambil satu persatu, kemudian kita review ya. Baik, kita lanjut dengan permasalahan ya, burung yang nyulam atau katakanlah rontok bulu halus ya.
Jadi ditandai dengan ini, kalau kita pegang begini, nah ini bulu-bulunya ambrol ya. Ini bulu-bulunya ambrol ya. Ini apa boleh dimainkan? Boleh, cuman tidak maksimal ya, karena ini tidak mabung total. Nah, perbedaan nyulam dengan mabung total itu adalah daerah kepala ini habis sampai leher, kemudian nyambung ke badan. Ini kalau kejadiannya begitu ya, itu burung harus wajib istirahat total, artinya tidak bisa kita mainkan walaupun di lop-lop ya. Tapi karena ini saya perkirakan nyulam saja ya, karena ini ditandai dengan sayapnya ya, sayapnya 5. Ini biasanya burung mengalami rontok atau nyulam gitu ya. Nah, nanti ini tidak bisa dilombakan walaupun player seumpamanya. Ini kebetulan bukan player, masih dalam tahap latihan. Ini mabung yang mau rampas kedua ini ya. Ini belum player, masih jalan 500. Jadi kita cara melatihnya juga tidak full juga ya, sekedar aja. Nah, nanti kalau sudah ini rontok ya, rontok lagi dan ternyata dia benar-benar mabung total, itu berarti harus dihentikan. Biasanya kalau sudah mabung total itu, kalau dia memang benar-benar mabung ya, mabung total itu biasanya lar 1, 2 atau lar 3 nanti biasanya itu benar-benar ambrol mulai dari kepala sampai dengan badannya itu ya. Boleh penjemuran, boleh teman ya, sekedarnya saja ya. Jadi kalau ini dipaksakan untuk lomba, untuk player tidak bisa, karena kondisinya jelas berbeda, tingkat stamina berbeda. Ingat bahwa burung menumbuhkan bulu itu memerlukan hormon ya, memerlukan metabolisme yang sempurna, kemudian dia keluarkan. Makanya secara tenaga atau stamina itu terbagi. Jadi kita tidak bisa melombakan burung yang lagi dalam kondisi yang demikian. Ya, ini bulu-bulunya kalau dihentikan ya ambrol ya, tapi ini masih bisa dilatih ya untuk satu giringan. Nanti kita lihat kalau dalam dua giringan berikutnya ini benar-benar ambrol total, berarti kita harus berhenti untuk bermain. Tuh, ini yang permasalahan yang pertama ini ya, ini masalah pertama. Oke, untuk selanjutnya kita akan review yang permasalahan kedua ya. Kemudian kita lanjutkan dengan burung yang kedua, permasalahan lanjutan ya. Ini ya, lanjutan daripada permasalahan yang tadi ya. Nah, ini burung juga sudah jalan 500 meter ya, tapi ya karena kondisi seperti ini jelas burung tidak maksimal kerjanya ya kan. Karena apa? Karena dia masih dalam keadaan tumbuh bulu nih. Jadi bulu yang kedua itu pengaruhnya sangat besar sekali. Bulu ini bulu yang akan copot ya. Ini yang bulu yang kedua ini masih tumbuh. Masih tumbuh. Ini apa bisa dilatih? Jelas bisa ya. Cuman secara tenaga tetap kurang. Karena apa? Jelasnya dia sayapnya sedang dalam keadaan kurang sempurna gitu ya. Ini dalam keadaan kurang sempurna. Nanti kalau ini sudah tumbuh sampai segini, nah itu baru terakhir penjawat. Penjawat biasanya copot gitu ya. Itulah kalau kita paksakan untuk lomba juga ini tidak akan maksimal.
nggak akan mampu gitu ya. Untuk player begitu. Kalau untuk latihan-latihan aja nggak apa-apa, nggak masalah. Sama ya, kanan kiri. Ini dalam keadaan burung tidak sempurna. Dan ini juga lagi tumbuh di sini. Kemarin peristiwanya sama dengan burung yang pertama tadi. Pada waktu larnya masih 5 atau 4, dia mabung. Bukan mabung ya, saya katakan nyulam aja. Bukan mabung tapi nyulam saja. Jadi ternyata setelah kita mainkan ini tidak mabung total ya. Nah, kalau kita hentikan mulai Y5, kita hentikan latihannya ya nggak akan jadi-jadi burungnya, nggak akan jadi. Begitupun dengan lomba ya kan, kalau kita hentikan ya kita nggak lomba. Sebenarnya pada waktu nanti selesai bulu halusnya nyulam terus pulih kembali, lar 3 itu sebenarnya sudah bisa dilombakan begitu ya, bisa diikutkan lomba itu kalau player ya. Kembali lagi kalau itu posisi player, tapi kalau posisinya masih latihan ya latih aja, nggak masalah. Cuman ya pasti ada kurangnya apa, kecepatannya, daya vektornya juga kurang. Karena apa? Dia untuk gandeng dia untuk mengimbangi lawan belum mampu ya, karena kondisinya nih, kondisi bulunya ya, atau sarananya dia itu kurang mumpuni untuk mengejar lawan gitu ya. Nah, ini masalah yang kedua ya. Ini sebentar lagi, kalau ini sudah segini biasanya ini akan copot. Kemudian kita akan bicara lagi nanti masalah penjawat ya. Oke, kita akan review burung yang ketiga, itu permasalahannya apa. Ya, untuk selanjutnya ini adalah burung yang ketiga ya, tapi burung masih dalam keadaan belum sempurna juga. Ya, kita bicara dua arah. Satu, ini dalam posisi bukan player atau player ya. Jadi kalau bukan player ini bisa dilatih, tetap bisa dilatih ya. Dengan cara, kalau penjawat, masalahnya apa sih? Nah, ini masalahnya. Penjawatnya sedang tumbuh, belum separuh lagi ya. Ini masih rawa-rawanya pecah. Ini pangkalnya nih masih terdapat gumpalan-gumpalan darah ya di dalamnya ini. Nah, ini di sini masih, ini kalau kena senggol keras patah dan berdarah gitu ya. Nah, yang satunya sudah sempurna, hampir sempurna ini satunya ya. Ini yang satunya hampir sempurna, satunya belum sempurna. Kemarin lupa nyabut jadi nggak bersamaan tumbuhnya. Nah, ini bisa dilatih, bisa ya, bisa dilatih. Kalau untuk burung yang belum player, ini dilatih aja nggak apa-apa, nggak usah digandeng ya, nggak usah digandeng, engkel aja dulu ya, satu giringan engkel. Nanti setelah satu giringan berikutnya dia sudah sampai ujung, jadi sudah bebas. Kemudian siap untuk digandeng lagi. Untuk yang belum player dicoba-coba gandeng dan lain sebagainya. Untuk mengakali, untuk yang orang atau teman-teman yang bernafsu dan ingin lomba ya, biasanya mengakalinya dengan ini ya. Kalau ini posisinya player, kalau untuk lomba ini diikat benang ya, jadi dipegang orang dua, ini ujungnya ini diikat benang putih dengan yang ini disatukan begini ya. Nah, ditali 2, 1, 2. Ini kalau yang orang umpamanya kepingin keburu nafsu ya, pengen lomba lah namanya, ini caranya diikat benang ya, ikat benang putih ya, yang disesuaikan dengan warna bulu lah kalau bisa ya.
biar kelihatan cantik gitu. Tapi ya berisiko lagi kalau dia lagi tarung ya, lagi tarung di atas, karena namanya lomba itu burung vektor semua ya, burung vektor semua, otomatis rawan-rawan kecelakaan gitu ya. Ya itu risikonya jelasnya kalau ini tersenggol. Mungkin kalau merpatinya nggak bandel atau merpatinya mental ciut ya, ditakutnya nanti kapok, nggak mau gandeng lagi dan burung jadi rusak tuh ya. Jadi ada permasalahan di dalam kita melatih burung player maupun burung yang sedang atau setengah jalan gitu ya. Itu tadi kalau untuk setengah jalan aja yang terpenting kita mengantisipasi supaya burungnya tidak digandeng dulu. Kalau kondisi seperti ini ya, walaupun hati ini gatal ingin menggandeng ya, usahakan jangan digandeng dulu lah. Sebabnya burung yang lainnya kan banyak juga yang masih ada gitu untuk dilatih ya. Jadi mungkin itu aja ya pesan-pesan dari saya. Ya ini bukan menggurui, tetapi ini cuma sekedar apa ya, sekedar berbagi ya, berbagi pengalaman, berbagi ya, katakanlah kalau dikatakan ilmu monggo, kalau dikatakan sharing juga monggo. Jadi otomatis kita tidak memaksakan untuk apa ya, ngikut dengan saran saya juga, saya tidak menganjurkan. Tapi kalau itu baik untuk Anda, dan sebenarnya bermain merpati itu bermain logika ya, bermain logika yang nampak di depan kita, yang nyata, yang utamanya kita kembalikan lagi kepada diri kita ya. Kalau diri kita itu bisa merasakan kalau hewan ini juga punya rasa sakit ya kan, punya naluri ya, itu sama dengan manusia, punya naluri, insting dan lain sebagainya ya. Oke, begitu aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 tiang.